Halo sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health. Banyak orang beralih menggunakan vape atau rokok elektrik karena percaya kandungannya lebih aman dibandingkan rokok kretek biasa. Meskipun banyak yang bilang lebih aman untuk kesehatan, bahaya rokok elektrik juga belum tentu lebih ringan loh daripada rokok biasa. Ternyata banyak juga loh masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh vape ini. Apa saja sih masalahnya? Lalu benarkah vape juga bisa merusak kesehatan gigi? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah dia, hati-hati. Ternyata tak hanya ganggu sistem pernapasan, menghisap vape bisa merusak gigi. Versi dari Magenta Health. Kandungan vape. Pertama sobat, sebelum membahas apakah vape benar-benar bisa merusak kesehatan gigi atau tidak, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih kandungan di dalamnya. Jadi vape atau rokok elektrik adalah salah satu jenis dari penghantar nikotin elektronik. Rokok jenis ini pun dirancang untuk membantu pecandu rokok tembakau mulai berhenti merokok. Dengan beralih dari rokok tembakau ke rokok elektrik secara perlahan, mereka belajar untuk berhenti merokok. Rokok jenis ini pun terdapat dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi terdapat 3 komponen utama dalam rokok elektrik, yaitu baterai, elemen pemanas, dan tabung yang berisi cairan atau cartridge. Cairan dalam tabung ini mengandung nikotin, propilen, glikol atau gliserin, serta penambah rasa seperti rasa buah-buahan dan juga coklat. Beberapa rokok elektrik memiliki baterai dan juga cartridge yang dapat diisi ulang. Rokok elektrik bekerja dengan cara memanaskan cairan yang ada dalam tabung dan kemudian menghasilkan uap seperti asap, yang umumnya mengandung berbagai zat kimia. Pengguna penghisap zat kimia ini langsung dari corongnya. Dalam cairan rokok elektrik sobat mengandung propilen glikol atau gliserin, nikotin dan juga penambah rasa. Propilen glikol atau gliserin berfungsi untuk memproduksi uap air. Penelitian menunjukkan bahwa menghirup propilen glikol dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan pada beberapa individu. Kemudian nikotin ditemukan dalam konsentrasi yang berbeda-beda, antara 0 sampai 100 mg per mililiter dalam satu rokok elektrik. Penambah rasa seperti rasa coklat, vanila, buah-buahan, dan lainnya, sehingga perokok elektrik dapat menikmati sensasi rasa tertentu dalam setiap hisapannya. Komponen lainnya yaitu tobacco spesifik nitrosamin. TSNEA merupakan senyawa karsinogen yang ditemukan dalam tembakau dan rokok tembakau. Nitrosamin dalam jumlah sedikit ditemukan dalam cairan rokok elektrik. Semakin tinggi kadar nikotin, semakin tinggi juga kadar TSNEA-nya. Selain TSNEA, juga ditemukan kandungan senyawa logam seperti kromium, nikel, dan juga timah. Lalu apakah bahaya vape untuk kesehatan? Nah sebelum berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Akibat vape untuk kesehatan. Sobat, apakah bahaya vape sama dengan rokok tembakau? Bahaya terbesar dari rokok tembakau adalah asap, dan rokok elektrik tidak membakar tembakau sehingga tidak menghasilkan asap melainkan uap air. Penelitian menunjukkan bahwa kadar bahan kimia berbahaya yang ada dalam rokok elektrik adalah sebagian kecil dari kandungan yang ada dalam rokok tembakau. Tetapi kandungan bahan berbahaya ini sobat dapat bervariasi. Penelitian menemukan bahwa sel-sel endotel di arteri jantung menunjukkan respon stres yang jelas ketika terpapar asap rokok tembakau, tetapi tidak untuk rokok elektrik. Hal ini menunjukkan bahaya dari rokok elektrik lebih sedikit dibandingkan dengan rokok tembakau. Namun hal ini masih perlu diteliti lebih lanjut ya. Para ahli masih memperdebatkan apakah rokok elektrik lebih baik atau lebih buruk daripada rokok tembakau. Rokok elektrik sobat juga mengandung nikotin yang merupakan salah satu zat aktif yang juga terdapat dalam rokok tembakau. Ketika kamu berhenti menggunakannya nih, kamu akan merasa ingin sekali memakainya lagi dan dapat menimbulkan perasaan mudah marah, depresi, gelisah, dan juga cemas. Hal ini berbahaya bagi orang yang menderita penyakit jantung. Tetap saja menggunakan rokok elektrik tidak membuat tubuh kamu aman ya dari bahaya kesehatan yang ditimbulkannya. Menggunakan rokok elektrik maupun rokok tembakau sobat, keduanya menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan kamu, entah dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Pada dasarnya, satu-satunya cara untuk menjaga kesehatan kamu adalah dengan berhenti merokok. Jenis rokok apapun itu, merokok satu kali saja dalam sehari bahkan dapat membahayakan kesehatan kamu. Mungkin sekarang para pengguna rokok elektrik belum mengalami gangguan kesehatan, tetapi untuk dalam jangka panjang, mungkin ada. Dampak kesehatan dari rokok baru muncul dalam waktu beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa rokok elektrik jauh dari kata tidak berbahaya. Berdasarkan data yang diperoleh oleh CDC, Amerika Serikat, beberapa penelitian menunjukkan bahwa nikotin dalam rokok elektrik diserap oleh tubuh penggunanya dan orang-orang di sekitarnya. Nikotin juga sangat berbahaya loh bagi pengguna rokok elektrik yang masih muda karena berdampak negatif bagi perkembangan otak. Bahkan, nikotin sangat membahayakan kesehatan wanita hamil dan janin yang ada dalam kandungannya. Menggunakan rokok elektrik atau bahkan hanya berada di sekitar orang yang menggunakan rokok elektrik dapat membuat wanita hamil terpapar nikotin dan zat kimia beracun lainnya yang ada dalam rokok elektrik. Kemudian sobat, uap yang dihasilkan dari rokok elektrik bukan merupakan uap air loh. Inilah yang mengandung nikotin yang dapat mengandung zat kimia lain yang dapat mengganggu kesehatan dan mencemari udara. Uap yang dihasilkan rokok elektrik dan cairan yang ada dalam rokok elektrik berbahaya. Anak-anak dan orang dewasa dapat keracunan karena menelannya, menghirup, dan menyerap cairan tersebut melalui kulit ataupun mata. Bahan kimia tambahan yang berbahaya telah ditemukan pada beberapa rokok elektrik. Bahan kimia ini seperti yang mengandung logam, senyawa organik yang mudah menguap, dan nitrosamin. Kadar ini cenderung lebih rendah loh daripada rokok tembakau, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui seberapa besar kandungan berbahaya dari rokok elektrik karena belum diatur. Penelitian lainnya sobat juga menunjukkan bahwa vape. Dilansir dari Science News, penelitian menunjukkan bahwa bahan kimia dalam rokok elektrik dapat merusak jaringan paru-paru dan mengurangi kemampuan sel paru-paru untuk menjaga paru-paru dari kuman dan zat berbahaya lainnya. Hal ini karena kandungan nikotin dalam rokok menyebabkan sel paru-paru menjadi mudah ditembus oleh zat dari luar tubuh. Tidak hanya itu saja, bahaya vape dapat mendorong budaya merokok pada anak-anak. Seperti yang diterangkan oleh sebuah studi dari University of Southern California, Amerika Serikat. Bahkan karena bahaya vape tersebut, Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah memberikan peringatan kepada seluruh negara di dunia untuk melarang anak-anak, ibu hamil, dan wanita usia produktif untuk menghisap rokok elektrik. Jadi apakah kamu masih ingin tetap merokok setelah mengetahui bahaya vape sobat? Sayangilah tubuh kamu dan orang-orang di sekitar kamu ya. Benarkah vape bisa merusak gigi? Beberapa penelitian menunjukkan efek samping dari rokok elektrik atau vape. Selain bisa merusak paru seperti yang diungkapkan dalam American Journal of Psychology, kemudian kebiasaan menghisap vape juga bisa merusak gigi. Menghisap vape ternyata memang dapat berdampak buruk bagi gigi kamu loh sobat. Vape menghasilkan panas di mulut, dapat mengubah keberadaan bakteri di mulutmu. Itu juga dapat membuat mulut menjadi kering. Hal ini merupakan pernyataan dari Matthew Messina, juru bicara American Dental Association. Messina juga mengungkapkan bahwa suhu panas saat mulut menghisap vape membuat lingkungan bagi bakteri berbahaya. Lama-lama bisa menyebabkan kerusakan gigi, misalnya gigi berlubang, keropos tulang, dan jaringan gusi yang meradang. Di Saksena, profesor di New York College of Dentistry, Amerika Serikat juga menyampaikan kekhawatirannya tentang efek vaping bagi kesehatan gigi, khususnya peradangan yang dapat membuat mulut kamu lebih rentan terhadap infeksi. Penting untuk menekan fakta bahwa walaupun vape merupakan hal baru dan studinya masih dipelajari, kita harus mempertimbangkan bahwa vape dan rokok memiliki efek yang sama pada gigi dan jaringan gusi. Tidak hanya itu sobat, menghisap vape juga dapat membuat gigi berwarna lebih gelap karena vape mengandung nikotin yang bisa menyebabkan perubahan pada warna gigimu. Nikotin akan menodai gigi, itu akan menempel pada lapisan luar dan membuat gigi menjadi lebih kasar, sehingga plak dan berbagai benda berwarna lain
dapat menempel lebih mudah dan menumpuk pada gigi. Messina juga menegaskan sobat, pernyataan bahwa vaping adalah alternatif yang tepat dari merokok bukanlah pernyataan yang benar. Oleh karena itu, tips bagi para vapers yang ingin memiliki gigi yang putih, jangan lupa pula untuk membersihkan gigi 2 kali sehari. Gunakan floss dan akan membantu menghilangkan noda di antara gigimu. Dan kunjungi dokter gigi ya setiap 6 bulan untuk pemeriksaan rutin dan pembersihan. Lebih baik lagi nih sobat, jika kamu bisa menghilangkan kebiasaan nge-vape kamu nih. Mengerikan juga ya masalah-masalah yang bisa ditimbulkan bagi tubuh kita sobat melalui vaping. Jangan coba-cobalah. Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan bisa menambah pengetahuan kalian. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.